Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rista Anesta dengan NIM 0602 3182 227076. Di sini saya dari kelas Palembang. Selamat menyaksikan. Halo semuanya. Halo Ibu. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana ya? Apa kabar nih? Alhamdulillah baik Ibu. Oke, baik ya semuanya. Nah, di sini sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, Ibu ngecek hadiran kalian dulu ya. Sepeda pecah tali, Tadi Ibu. hadir. Fitriani, hadir. Almadela Nindung, Hadir Ibu. hadir. Alessandra Wilasco, Hadir Bu. hadir. Aisyah Putri Firani, Sakit Bu. ya, ada satu orang sakit ya. Ibu, Apa? saya mau izin ke toilet. Oh, oke, terus silakan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang rumah tertolong. Kemarin kita sudah menjelaskan mengenai makanan khas Indonesia ya. Nah, di sini Ibu menyampaikan rumah adat salah satu di Indonesia, yaitu di Sumatera Utara. Nah, di negara kalian, apakah ada rumah tradisional yang besar dan unik? Contohnya di mana? Gambia. Gimana itu bentuknya? Bentuknya seperti rumah panggung. Panjang. Oh, mungkin tidak beda dari rumah ini ya, dari Sumatera Utara. Oke. Sebelum memasuki materi kita hari ini, Ibu mungkin melatih pemahaman kalian dulu. Nah, di sini Ibu mengirim kuis ke grup untuk kalian mengisi pemahaman. Oke, kirim ya. Setelah Ibu kirim, silakan kalian untuk mengisi. Ibu tunggu sampai 5 menit. Kalian doakan sudah ada email, nama lengkap, kelas kalian. Berikutnya kita ada 10 soal pilihan ganda untuk mengisi pengetahuan kalian. Masih Bu. Ya, silakan dulu ya. Jadi Ibu beri kuis
sampai 5 menit. Sekarang sudah 3 menit, 2 menit lagi. Waktunya sudah selesai. Sudah kalian kirimkan? Sudah. Oke. Mungkin kalian sudah memahami ya. Dan di sini Ibu masukin materi kita mengenai rumah adat Golong ini Sumatera Utara. Ini salah satu rumah adat di Sumatera Utara. Ibu mengambil rumah adat Golong. Nah, di sini ada sejarah rumah adat Golong. Rumah Golong pertama kali dibangun pada tahun 1894 di Desa Pematang Purba, Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Setelah kekuasaan raja terakhir yang menempati rumah Golong ini, yaitu Tuan Momor Purba berakhir. Warisan terakhirnya menyerahkan rumah tersebut kepada pemerintah daerah Sumatera Utara hingga diakui secara nasional perwakilan rumah adat Sumatera Utara. Seiringnya berjalannya waktu, rumah Golong tersebut digunakan untuk masyarakat dari kalangan biasa dan dihuni oleh sekitar 5 hingga 6 anggota keluarga di dalamnya. Rumah ini memiliki 3 bagian, yaitu atap, rumah utama, dan kolong. Nah, bagian atap disimpulkan sebagai dimensi kehidupan paling tinggi dan merupakan tempat para dewa, bagaimana lantainya merupakan dimensi kedua dan yang menggambarkan dimensi kehidupan manusia di dunia. Bagian kolong ini disimbolkan sebagai dimensi ketiga yang menggambarkan dimensi paling bawah, yaitu dunia. Nah, selanjutnya itu ada arsitektur rumah adat Golong. Rumah Golong ini memiliki gaya arsitektur yang khas dan dapat dilihat dari desain atapnya yang menyerupai pelana, budak, atau kandung benang. Atapnya dibuat cukup tinggi dengan sudut-sudut yang kecil dan biasanya dihias dengan lukisan atau ukiran khas Sumatera Utara. Bangunannya membentuk segi panjang dengan konstruksi rumah kampung yang menyangga yang menggunakan untuk menyangga bagian rumah utama memiliki tinggi sekitar 1,75 meter. Tingginya rumah Golong menyebabkan penghuni rumah atau tamu yang hendak masuk ke dalam rumah harus menggunakan tangga. Tangga rumah baru terletak di tengah-tengah badan rumah. Hal ini mengakibatkan jika tamu atau penghuni rumah harus menuruni untuk berjalan ke tangga. Contohnya itu ini ya. Ini kan dari nilai budaya rumah adat Golong yang makna digunakan dalam ukiran memiliki makna filosofis seperti ukiran pula yang mengamalkan kesimpulan atau motif jumlah yang menambahkan hubungan harmonis antara manusia, alam, dan menunggu. Nah, nilai budaya dalam rumah Golong ini tidak hanya terlihat dari estetiknya saja, tetapi juga dari bagaimana masyarakat asli Maluku menggunakan siswa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Mengambil ukiran mencerminkan pengaruh dari sistem kepercayaan lokal yang kuat di mana alam dan leluhur dianggap sebagai sumber kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Simalungu masih memegang teguh nilai-nilai adat dalam merancang dan mengelola rumah mereka. Nah, itulah materi mengenai rumah Golong itu. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangi video rumah Golong ini. Zaman dahulu kala, rumah Golong ini bertemu lagi dengan saya Ucok. dan saya Butet. Kali ini kami akan menceritakan secara singkat tentang rumah Golong. Penasaran bukan? Yuk kita kupas tuntas. Sebelum itu, yuk semua kita dengan cara like dan subscribe channel YouTube Pictures Untuk lebih banyak mengetahui tentang budaya, suku, dan cerita rakyat yang lebih menarik dan informatif lainnya. Rumah Golong merupakan simbol identitas masyarakat Batak yang tinggal di Sumatera Utara. Zaman dahulu kala, rumah Golong ini adalah tempat tinggal 13 raja. Raja-raja tersebut adalah
Raja Ranciman, Raja Nagaraja, Raja Batiran, Raja Bangkaraja, Raja Beringin, Raja Gonabatu, Raja Bulan, Raja Atian, Raja Hormat Bulan, Raja Rondok, Raja Rahayu, Raja Rangga Tanjung, dan Raja Mugam. Rumah bolon pun ada beragam jenis. Ada rumah bolon Toba, rumah bolon Simalungun, rumah bolon Kato, rumah bolon Mandailing, rumah bolon Papa, rumah bolon Angkora, semua dengan cirinya masing-masing. Secara umum, rumah bolon berbentuk persegi 4, berdiri 1,75 meter di atas tanah dengan model rumah panggung. Untuk bisa masuk rumah bolon, harus membentuk dari rumah yang mulai tangga yang ada di dalam. Kita harus menuju dulu dari tangga itu baru bisa masuk. Bagian isi rumah bolon merupakan sebuah ruang kosong yang besar dan terbuka. Meski tidak ada kamar, rumah bolon tetap memiliki berbagai ruangan. Ada jaguna, yaitu ruang belakang di sudut sebelah kanan, jago soning yang berhadapan dengannya di sudut kiri, jago suhat di sudut kiri depan, tampar piring di sebelah jago suhat, dan jago tengah-tengah di jago bona. Jago bona ditempati khusus oleh keluarga kepala rumah. Jago soning adalah tempat untuk perempuan pemilik rumah dan istri tamu yang datang, sekaligus tempat diadakan upacara adat. Jago suhat merupakan ruang khusus untuk anak laki-laki perempuan yang sudah menikah. Tampang piring adalah ruang untuk tamu. Terakhir, jago tengah-tengah di jago bona adalah ruang untuk keluarga besar. Sebagian besar rumah bolon terbuat dari kayu. Kayu-kayu ini disatukan menjadi rangka rumah yang kokoh bukan dengan paku, melainkan tali. Lantai rumah bolon terbuat dari papan. Sedangkan atapnya terbuat dari ijuk atau daun rumbia berbentuk seperti pelana kuda. Rumah bolon dihiasi banyak ukiran dan gambar yang memiliki makna sesuai dengan kehidupan masyarakat Batak. Sekarang, rumah bolon sering dijadikan objek wisata Sumatera Utara. Sayangnya, beberapa jenis rumah bolon sudah sulit. Oleh karena itu, kita harus betul melestarikannya. Sekian informasi rumah bolon kali ini. Tunggu fakta-fakta dan video lain lagi di YouTube Bim Pictures. Saya Jejol. Dan saya Putri. Kami pamit undur diri. Bye. Itu ya video dari rumah bolon. Ini banyak dari rumah bolon ini. Tadi lu mengaku cuma rumah bolonnya dari Batak Toba itu. Nah, ada yang bisa menjelaskan 3 kosakata saja yang di dalam video tersebut. Ayo, ada yang bisa? Kalau nggak bisa, ibu tulisin. Ya, ya. Baik Ibu, terima kasih. Dia kata rumah bolon Kayu. Oke, berarti ya rumah bolon kayu itu tergabung dan menjadi kosakata. Nah, selanjutnya ini Ibu akan membagikan kelompok untuk kalian mengisi lembar jawaban ini ya. Yang Ibu bagikan kelompok ada 4 orang ya, 1 yang nggak masuk. Nah, berarti 2 orang satu kelompok. Untuk bagiin ya, baca ini. Sama Fitri, Sevira sama Alea. Berarti Alma sama Fitri kelompok 1, Alea sama Sevira kelompok 2. Silakan dikerjakan, Ibu tunggu sampai 10 menit. Cukup? Cukup. Oke. Silakan dikerjakan ya. Jika sudah dikerjakan, nanti kalian tampilkan hasil kalian di depan kelas. Oke. Kalian paham? Paham ya? Jadi dijelaskan lagi ya.
kalian ada lembar kerja sudah dibeli mengenai materi rumah adat bolong dari Sumatera Utara. Ini nama anggota kalian, koas, hari, atau tanggal, prediksi. Ini sudah ada teks bacaannya. Selanjutnya ada identifikasi kosakata. Di sini ada tulisannya. Dari ini membaca teks terlebih dahulu, kemudian identifikasi kosakata baru yang berhubungan dengan arsitektur. Kemudian dan tulis kosakata dari teks yang berkaitan bagian rumah atau deskripsi benda. Setelah itu coba-coba arti atau cari maksud dan terus ada catatan kalian. Di sini ada diskusi pemahaman teks. Ada petunjuknya. Setelah ini untuk diskusi untuk menemukan ide pokok dan informasi rinci serta menginterpretasikan fungsi dan filosofi rumah atau tersebut. Nah, diskusikan pertanyaan di bawah ini dengan pasangan atau yang bisa jawaban kalian yang lengkap. Ada ide pokok, informasi rinci dan fungsi. Oke, sudah semuanya? Sudah. Silahkan dikerjakan ya. Sudah Ibu. Oke, sudah semua? Ini Ibu cuma satu pakai baju. Silakan untuk nomor satu saja ya baju. Semuanya ya. Oke, silakan baju pertama. Kamu dari kelompok mana? Dan sebutkan anggotanya. Kelompok 1, saya dan Fitri. Sini silakan menjawab pertanyaan yang sama. Ada kosakata, beberapa kosakata. Yang pertama itu ada unik, maknanya lain daripada yang lain. Terus kolong itu maknanya ruang di bawah rumah panggung. Terus ada tiang, maknanya itu kayu atau pilar penyangga rumah. Dan yang keempat, ukiran itu hiasan yang dibuat dengan memahat. Dan yang terakhir itu ada kosakata ijuk, maknanya serabut hitam dari pohon laren. Selanjutnya itu ada ide pokok. Tuliskan satu kalimat yang merangkum keseluruhan isi teks di atas. Jawabannya, rumah adat Balon Batak memiliki arsitektur yang unik dan tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga kaya akan nilai budaya dan filosofinya. Terus ada informasi rincinya. Apa yang membuat arsitektur rumah Bolon sangat unik? Jawabannya, arsitektur rumah Bolon sangat unik karena rumah ini dibangun sebagai rumah panggung yang tinggi. Keunikan utamanya terletak pada bentuk atapnya yang melengkung tajam menyerupai pelana kuda. Selanjutnya, fungsi dan filosofi. Rumah balon memiliki kolong yang tinggi. Menurut teks, apa fungsi kolong tersebut? Jawabannya, dahulu kolong rumah itu digunakan untuk Bagus sekali ya, dari kelompok satu kita beri apresiasi dulu. Nah, kalian sudah paham semua ya mengenai rumah adat dari Bolon ini. Nah, di sini Ibu menarik kesimpulan.
tugas di rumah kalian. Nah, anak-anak mencari rumah adat lain di Indonesia. Di sini kalian membuat deskripsi, mencari kosakata, dan menentukan ide pokoknya saja. Nanti minggu depan kalian kumpulkan. Oke, baik Ibu. Sampai ketemu di minggu depan. Sampai jumpa ya Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.